Ada beberapa cara untuk menavigasikan sebuah halaman, bisa pakai router link yang kita render langsung ke dalam sebuah template, dan nama komponen ini adalah nama komponen yang sudah disediakan sama view router. Tapi kamu juga bisa buat elemen biasa, yaitu elemen hyperlink di dalam HTML. Kita coba langsung, di mana saya tidak akan menggunakan komponen router link. Saya bisa menonaktifkan kodenya. Di sini saya buat elemen A biasa, tapi elemen A ini dipasang sebuah event. Nama eventnya adalah klik. Ketika diklik, panggil sebuah fungsi. Nama fungsinya adalah lihat user. Tentu nama linknya adalah nama user di masing-masing list. Kita bisa cetak di sini. Karena kita referensikan ke sebuah fungsi, maka fungsinya harus membawa data. Datanya berupa user.name. Tujuannya agar fungsi tersebut bisa tahu user profil mana yang mau dilihat. Nama fungsi tersebut akan saya buat sebagai metode, namanya lihat user, pisahkan dengan koma. Untuk metode 1 ke metode yang lainnya namanya harus sama. Karena fungsinya memiliki argumen, maka saya bisa pasang nama untuk parameternya, misalnya name. Nama parameter ini adalah nama user mana yang dipilih. Tentu namanya bebas, kamu bisa tuliskan nama apapun. Yang penting di dalam fungsi ini kita melakukan sesuatu, yaitu mengakses objek disk, lalu disambung dengan $router untuk melakukan push. Artinya kita push ke halaman apa. Di sini kamu bisa memasukkan path URL tujuannya. Path URL-nya bisa dalam bentuk string atau dalam bentuk objek. Saya akan coba praktekkan satu persatu. Kalau pakai string, kita tinggal tulis /user/ nama profilnya. Kita tambahkan seperti ini, tapi nama profil yang sudah diubah formatnya. Jadi sebenarnya kita melakukan hal yang sama, yaitu menavigasikan ke sebuah halaman dengan URL yang valid, tapi dengan menggunakan metode yang berbeda. Kalau sudah seperti ini, harusnya web aplikasinya tidak ada error dan kita mendapatkan hasil yang sama. Sepertinya ada halaman yang secara otomatis mereload. Permasalahannya ada di sini karena setiap elemen A punya sifat bawaan. Kita bisa tambahkan .prevent untuk mencegah sifat tersebut supaya halamannya tidak melakukan redirect ketika kita berpindah halaman. Hasilnya sudah oke. Saya sudah janji saya akan coba praktekkan. Untuk cara yang kedua, saya bisa kasih komentar supaya lebih cepat. Saya copy metodenya sama, tapi parameter yang dimasukkan berbeda. Dia dalam bentuk objek. Terus di sini saya bisa menentukan route name-nya. Seperti yang sudah saya jelaskan, kita punya nama di setiap routing, namanya user. Kita referensikan ke nama itu. Tapi ada tapinya nih. Kita harus membawa nilai parameter. Jadi ada opsi params, namanya name. Name di sini adalah nama parameternya. Jadi kalau saya tulis namanya ID, maka di sini ID. Kurang lebih seperti itu. Atau biar lebih mudah, saya ganti jadi username. Ini username. Username-nya dari name. Kita simpan semuanya. Kita buka lagi web aplikasinya. Halamannya tidak tampil, tapi URL-nya sudah menavigasikan ke URL yang valid. Salahnya itu ada di bagian if-nya. Jadi di sini ada nama props, name-nya harus kita sesuaikan juga. Jadi kalau saya tulis di dalam URI-nya username, maka di sini juga username. Semoga teman-teman tidak bingung. Ada keyword yang sama, tapi yang jelas itu berbeda. Silakan ganti yang tadinya name jadi username untuk data props-nya supaya programnya berhasil kita jalankan. Saya pilih user yang lain. Oke, sudah sesuai. Tinggal kita gabungkan saja atau kita rubah formatnya jadi to lowercase. Maka nanti URL-nya akan diubah menjadi huruf kecil semua.